Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Lanjut lagi, sekarang saya akan membahas mengenai higher order components. Seperti yang udah ada di dokumentasi di sini ya. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang nanti akan membuat fungsi baru dari sebuah fungsi ya, yang menjadikan dia parameter. Nah, dengan tentunya suatu mungkin proses baru atau variabel baru ataupun fungsi-fungsi baru yang diturunkan kepada si komponen baru ini. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya saya coba menggambarkan seperti ini ya. Jadi ada komponen, terus dikasih higher order komponen seperti ini ya, di wrap sama dia. Udah gitu baru ini komponen ini menjadi sebuah komponen yang baru, artinya dengan mempunyai mungkin proses baru atau fungsi baru ataupun variabel baru lainnya. Langsung saja saya akan coba. Di sini saya akan coba bikin folder namanya HOC ya, atau singkatan dari higher order component. Di sini akan saya bikin without.js. Biasanya sih kalau misalnya di package yang untuk React itu dia pakai nama depannya itu with sesuatu gitu, misalnya without atau with apapun gitu biasanya ya, untuk menandakan bahwa dia adalah higher order component. Di sini sebenarnya bisa kita bikin pakai komponen kelas atau fungsional. Nah, biar lebih mudah sih saya biasanya bikinnya pakai ini ya, pakai fungsional gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya higher order component itu awalnya sebelum ada React Hooks itu pakainya kelas gitu kan, jadi lebih identik dengan kelas komponen. Tapi nggak apa-apa, bisa dua-duanya dipakai untuk kelas ataupun fungsional komponen. Nah, di sini untuk fungsi ini saya membuat parameter. Ini adalah nanti komponen yang akan diberikan si higher order komponen ini kan. Terus return-nya adalah sebuah fungsi yang mana ini juga nge-return suatu, ini seperti React aja, return suatu suatu komponen ya, suatu elemen. Misalnya seperti ini adalah div. Saya akan coba bikin elemen ya, div. Di sini baru akan saya kasih wrapper ya, ini bukan wrapper. Wrapper. Nah, ini wrapper komponen. Nah, di sini adalah props yang emang dipunyai oleh si komponen ini gitu kan. Makanya di sini kita passing semua di sini seperti ini. Sebenarnya udah jadi teman-teman, ini udah jadi kalau misalnya disebut higher order component. Cuma kalau di sini kita tidak memberikan apa-apa selain tambahan elemen ini gitu ya, selain menambahkan elemen ini gitu. Nah, saya akan coba import di sini ya, di halaman home ya. Saya import without. Nah, cara pakainya adalah langsung aja. Jadi ketika diekspor, kita jalankan sebagai fungsi dan memakai si parameternya itu adalah si home, si komponen ini, ya kan. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat di sini di halaman ini tidak ada div ya, atau biar saya kasih identitas, kelas name-nya itu adalah wrapper div deh, ya kan. Atau HOC aja, HOC div. Nah, kalau seperti ini kita akan lihat bahwa komponen yang home ini yang tadinya cuma segini akan ditambahkan berupa elemen tambahan ya sebagai parentnya. Kita coba di home, kita coba inspect ya. Nah, seperti ini. Ada HOC, ada div ya kan. Jadi ini untuk contoh yang pertama ini saya menggunakan higher order component itu sebagai penambah elemen di sini. Nah, yang kedua bisa juga kita tambahkan di atasnya ya sebelum return ini. Misalnya saya akan const out misalnya. Di sini saya akan coba return email misalnya itu rdcode@gmail.com. Yang kedua itu apalagi ya, name biasanya ya, name rdcode channel
ini aja dulu. Nah, dari sini bisa kita langsung masukin ke si wrap komponennya ini. Gitu, kita tambahkan outnya di sini. Sehingga kalau kita mau mengambil itu console.log, karena kan kita passing ini sebagai props-nya ya kan. Nah, makanya kita bisa mengambil ininya di sini, props ya. Kita coba lihat console. Lihat. Nah, ini nih ada out, ada email, ya kan. Jadi ini fungsi yang kedua saya tambahkan adalah dengan higher order komponen ini, sebuah komponen akan bisa mendapatkan out dari suatu aplikasi ya. Tentunya ini mungkin bisa aja lebih kompleks ya, tidak langsung nge-return out gitu kan. Gitu. Jadi ini yang kedua, saya memasukkan sebuah variabel ke komponen yang ditambahkan sebuah higher order komponen. Ya kan, tadi yang pertama saya tambahkan div, yang kedua saya tambahkan variabel. Nah, yang ketiga bisa juga kita tambahkan sebuah fungsi. Misalnya di sini get ini aja. Get user agent. Ini kita akan mengembalikan user agent dari si browser ya kan. Di sini saya cukup return window.navigator.user agent. Nah, di sini saya akan tambahkan sebagai props juga, tapi dia adalah sebuah fungsi, ya kan? Kita save. Kita coba lihat. Nah, di sini ada get user agent. Ya. Nah, selanjutnya kalau bagaimana kita mau panggil ya, tadi ya, kita bisa dengan panggil out atau get user agent props, ya kan. Ini kita coba console. Kalau kita panggil si get user agent sama outnya ya, kita save. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, biar bagus di ininya teman. Serupa kalau ada tips ya, kalau misalnya mau bagus nge-konsolnya, kalau beberapa variabel kita bisa gunakan objek jadi lebih lebih bagus. User agent .2. Nah, seperti ini kan, ada out, ada user agent. Kalau di refresh, outnya ini, user agent adalah ini teman-teman. Ya kan, panjang banget tuh. Nah, ini adalah fungsi yang ketiga berarti yang saya contohkan, yaitu kita bisa untuk memasukkan sebuah fungsi ke dalam si komponen yang diberikan sebuah higher order komponen. Nah, ini bisa kita terapkan ini ya, tadi menambahkan div, menambahkan fungsi atau menambahkan out gitu. Selanjutnya di sini saya akan coba bikin sebuah fungsi juga ya, fungsi atau proses tambahan. Nah, sebelum kita nge-return si komponen baru ini, saya akan coba membuat cons namanya colors. Dari array itu ada red, ada blue, ada green, ada misalnya orange, satu lagi dah yellow. Seperti ini ya kan. Jadi ini akan saya coba passing sebuah proses, yaitu mendapatkan warna dari colors ini. Jadi sini saya akan coba dapatkan index dulu. Kita pakai fungsi math.random. Di sini saya akan coba kalikan dengan jumlah ini ya, jumlah apa? Kalikan 4 aja. Kalikan 4 karena di sini kan si array kan indeksnya dari 0 ya. Jadi kita tidak perlu plus 1 lagi. Di sini akan saya tambahkan math.floor. Nah, di sini jadi pokoknya fungsi indeks ini adalah untuk mendapatkan angka random dari 0 sampai dengan 4 ya. Jadi kita tidak perlu lagi tambah 1 untuk menjadi 5, walaupun di sini jumlah anggota dari si array colors ini ada 5.
Selanjutnya saya akan coba bikin namanya color. Itu merupakan colors dan indeksnya dari sini. Maka saya akan coba passing color juga di sini. Saya bikin ke bawah ya biar lebih teratur seperti ini. Coba save. Belum kita masukkan ke dalam ini. Color. Akan coba di bagian ini aja biar nggak terlalu panjang. Coba refresh. Nah, dapatnya blue ya. Kita refresh lagi, masih blue. Dapat red. Dapat masih red. Masih red terus. Oke. Ini saya akan coba untuk ini aja biar kelihatan. Saya tambahkan style. Di sini color, ya color ya. Lihat nih teman-teman, di sini dia langsung ngaruh ke bagian ini. Saya coba refresh, blue, orange, red, green. Ini juga masih, nah itu kan. Jadi di sini adalah saya coba bikin summary dulu ya. Pertama, untuk higher order komponen ini bisa juga kita menambahkan si komponen ini, elemen HTML ya, seperti ini. Yang kedua, bisa kita passing sebuah variabel kepada si komponen yang akan nanti dimasukkan ke dalam higher order komponen. Yang kedua, kita bisa pakai fungsi. Yang ketiga juga kita bisa menambahkan sebuah proses ya sebelum kita nge-return atau mengembalikan si komponen itu. Oke. Nah, kalau di contoh real case-nya tuh ada yang namanya ini teman-teman. Saya coba ya di top bar ini. Kalau teman-teman ingat dulu sebelumnya ya di bagian routing itu, kalau misalnya di bagian komponen yang kita jadikan sebagai root ya, yang komponen di sini akan mendapatkan props tambahan dari si router. Saya akan coba di sini console props langsung. Ya, di sini kan ada history, ada location, ada match ya. Saya akan coba pakai higher order komponen dari React Router ya untuk mendapatkan ini. Jadi gini konsepnya. Kalau kita lihat top bar, kita lihat props, bukan top bar ya. Kalau kita lihat top bar di sini, saya coba console props ya. Console.log props. Home-nya saya nonaktifkan dulu. Kita bisa lihat bahwa di sini kosong ya. Jadi si komponen top bar ini nggak punya props apa-apa. Tapi saya pengen mendapatkan props dari router karena ingin saya tambahkan untuk modifikasi di linknya. Seperti ini. Jadi seolah-olah mendapatkan seperti komponen yang ada di router ini nih. Ya kan? Nah, caranya adalah di top bar ini kita import dari with, ini udah ada nih, with router dari React Router. Kita masukin ke top bar ini, lalu kita save. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sekarang top bar memiliki akses atau memiliki props baru ya. Tadi salah satu variabel baru di ininya di komponennya. Dia punya akses ke router itu gitu kan. Ada history, ada location, ada match dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini tadi contoh real case dari higher order components, yang mana dari sini si top bar yang mana bukan merupakan komponen yang dapat root di sini ya secara langsung, akan tetapi dia bisa mendapatkan props dari router ya, kayak history, kayak location, kayak match dan lain-lain. Seperti itu teman-teman contohnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait higher order component. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah fungsi yang bisa men-charge ya, atau menambahkan suatu kegunaan baru, suatu variabel baru, atau suatu proses baru, di mana komponen itu menjadi lebih hebat lah, lebih dari sebelumnya gitu, bisa melakukan sesuatu kayak tadi
Nah, di sini saya contohkan ada tambahan elemen HTML atau tambahan variabel, function ataupun proses di sini. Dan juga dari with router ini kita bisa melihat bahwa top bar yang tadinya tidak punya props dari router, dia bisa mengakses propsnya itu meskipun tidak dideklarasikan sebagai routing di sini ya, sebagai root, tapi dia bisa mendapatkannya dengan cara menggunakan with router seperti ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman terkait higher order component. Terima kasih dan semoga bermanfaat.